Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Data ini mungkin mengejutkan kita, tapi ini dikeluarkan oleh WHO. Kata WHO, jumlah manusia di dunia hari ini sudah mencapai 8 miliar orang. Dan 1 miliar orang sedang ada gangguan jiwa. Melihat perilaku manusia yang aneh-aneh, yang tidak normal, penyebabnya karena jiwanya tidak normal. Dan ini data dari WHO menunjukkan betapa mengerikannya bila manusia jauh dari Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin bahwa di surga orang-orang yang diselamatkan dari azab neraka dipanggil dengan panggilan istimewa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai orang yang jiwanya tenang. Wahai orang yang menjaga jiwanya selama ia di dunia, yang selalu memperhatikan kebersihan hatinya. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah. Kembalilah menuju Allah dengan radiyah, dengan puas, mardiyah, dan engkau disukai, disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadkhuli fi ibadi, bergabunglah dengan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan bergabunglah, masuklah ke dalam surgaku. Hati ketika ia dekat dengan Allah, pasti Allah akan jaga kesehatan. Allah turunkan Quran untuk mengobati hati. Allah tidak katakan Quran menjadi obat luka, menjadi obat sakit kepala. Allah katakan wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Shifa'un lima fis sudur. Quran diturunkan untuk mengobati hati. Sebab kalau fisiknya yang sakit, banyak solusi, banyak obat yang didapatkan. Tapi bila hati yang sakit, maka dia tidak mengenal Allah. Dia tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila hatinya sakit, kalaupun dia kenal Allah, tidak peduli dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati yang sehat ini menjadi syarat menjadi ahlul jannah, ahli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita caranya agar hati ini sehat? Salah satunya adalah dengan memperbaiki salat kita. Semakin baik salat kita, hati pun akan sehat. Ketika hati kita sehat, maka bergaul kita dengan manusia pun akan semakin baik. Maka salat ini menjadi barometer, menjadi ukuran. Bila di sebuah keluarga salat tegak, ada peringatan-peringatan dari orang tua mengingatkan keluarganya salat, maka rumah tangga itu akan diberkahi oleh Allah. Bila di satu kampung salat ini menjadi semarak bagi pengurus masjid atau bagi masyarakat tersebut, kampung itu akan diberkahi oleh Allah. Demikian juga di sebuah negara, bila presidennya mengingatkan rakyatnya, perhatikan salatmu. Wahai bangsaku yang 80%-nya adalah umat Islam, perhatikan salatmu. Jaga waktu salat, perhatikan as-salat. Maka dipastikan negeri itu akan menjadi negeri yang aman, negeri yang makmur, negeri yang dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah negeri, dia hanya punya satu sumber daya alam, hanya minyak saja. Tapi negerinya, kekayaannya melebihi kekayaan suatu negara yang negara tersebut apa saja ada di dalamnya. Apa penyebabnya? Ternyata rahasia ini disebutkan oleh para ulama. Apa yang menyebabkan negeri kami dengan negeri Anda? Negeri kami ketika adzan berkumandang, toko-toko akan tutup. Orang di kantor akan berhenti rapat. Di sekolah akan berhenti belajar. Semua mengatakan labbaika ya Rabb. Kami penuhi panggilanmu ya Allah. Kami tinggalkan urusan dunia ini.
sehingga Allah pun ridho kepada negeri ini. Allah keluarkan rezeki dari telapak kaki, bawah telapak kaki mereka. Allah turunkan rezeki dari atas kepala mereka, sehingga Allah jamin kenikmatan hidup di dunia bagi mereka, karena mereka menjamin hubungan baik mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berharap kita kepada Allah, bermohon dan berdoa kita kepada Allah, semoga bangsa kita di masa yang akan datang dipimpin oleh orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang takut pertanggungjawaban kepada Allah. Apabila pemimpin tersebut takut kepada Allah, maka ia tidak akan mungkin menipu rakyatnya. Kalau seorang pemimpin takut kepada Allah, tidak akan mengambil serupiah pun uang yang menjadi hak rakyatnya. Tapi apabila rasa takut kepada Allah ini tidak ada, maka sholat yang dia lakukan itu hanya main-main saja. Dia sholat di subuh hari, di siang hari dia mencuri uang rakyat, maka sholat itu yang disebutkan oleh Allah, wail lil musallin, celaka orang yang sholat. Tapi dia sholat main-main, dia sholat lalai, tidak memperhatikan bagaimana ia ucapkan kalimat-kalimat di waktu sholat. Dia mengatakan inna sholati, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah, untuk Allah. Tapi selesai sholat, ia pun menipu, culas, zalim kepada rakyat. Maka apa yang ia lakukan sesungguhnya sedang menipu dirinya sendiri. Berdoa kita kepada Allah, lahir pemimpin dari keturunan kita atau dari generasi bangsa ini, pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyayangi rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.